Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan Kisah Para Rasul bab 28 dengan judul perikop Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya, mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Demikianlah sabda Tuhan. Sebelumnya, kapal yang ditumpangi Paulus sebagai tahanan politik, itu ingin berlayar dari sini, dari Pulau Kreta menuju ke Roma sebetulnya, tetapi harus singgah dulu, ya, sampai sini sampai terus ke Roma. Jadi dari Pulau Kreta ini sampai ke Malta ini jauh ini ya. Ini kurang lebih 14 hari lebih ya. Makanya disebutkan terombang-ambing selama 14 hari. Untungnya sampai ke Malta ya. Coba kalau sampai ke sini nggak nyampe ya. Atau mungkin kembali lagi ke sini ya. Ikuti arah angin ya. Untunglah sampai di Malta ya. Setelah 14 hari ternyata terdampar di Pulau Malta. Ya lumayan ya. Makin mendekat ke Roma. Setelah 14 hari terdampar di Pulau Malta ini, itu penduduknya baik-baik. Lalu mereka mendirikan api unggun, lalu diberikan mungkin makan dan minum. Paulus mengumpulkan kayu-kayu, ingin menambah api unggun ini. Ternyata ada ular di dalam tumpukan kayu itu. Lalu karena kena api, ular itu mulai keluar dan mematuk tangannya Paulus. Dipatuk tangannya oleh ular beludak. Ya, ular beludak yang berbisa. Lalu orang-orang itu mengira bahwa, wah ini ketahuan nih ya. Paulus ini sebagai tahanan lolos dari badai laut, selamat mendarat, tetapi tetap dipatuk oleh ular. Jadi tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi ternyata Paulus nggak apa-apa. Paulus melepaskan ular itu, dilemparkan ke api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu ya. Ini yang disebutkan bahwa pengikut Kristus walaupun meminum racun tidak akan mati ya. Bukan berarti lalu kita minum racun, bukan seperti itu. Kalau disengaja itu namanya mencobai Tuhan, itu salah ya, itu salah. Pengikut Kristus tidak akan mati meskipun minum racun, itu hanya sebuah penjelasan untuk mengartikan bahwa setan tidak akan bisa mematikan jiwa dari pengikut Kristus, tetap akan hidup. Racun itu diibaratkan sebagai setan. Dan jika Tuhan berkenan, walaupun digigit ular, itu tidak akan menyebabkan kematian atau luka atau bengkak. Dan mereka ini menyangka bahwa, wah, Paulus mengibaskan ular itu.
siapa tahu dia akan mati sebentar lagi, dia akan bengkak lalu mati. Ternyata enggak juga, ternyata Paulus baik-baik saja. Ini dia Paulusnya. Itulah itu kalau Tuhan bersama kita. Walaupun racun bisa ular itu menggigit kita, kita akan selamat. Tapi bukan berarti lalu kita sengaja memegang ular, lalu ditunjuk-tunjukkan di depan umatnya, ini saya pegang ular. Hai umat, lihat ini, percayalah kepada Tuhan. Saya pegang ular, meskipun saya nanti digigit oleh ular berbisa ini, saya tidak akan mati. Mati bener. Jangan mencobai Tuhan ya. Jadi kita sebagai pengikut Yesus harus pintar mengerti maksud dari perkataan di dalam Alkitab. Jangan mencobai Tuhan ya. Walaupun Tuhan itu akan melindungi kita dari berbagai serangan setan, tapi jangan sampai kita menyalahgunakan kekuasaan Tuhan. Jangan sampai mencobai Tuhan, menggunakan berkat Tuhan dengan salah. Jangan seperti itu ya. Jangan coba-coba menunjukkan, pegang ular, saya akan tetap hidup. Itu ada itu di Amerika ada itu. Di kongregasi itu salah satu pendetanya membawa ular untuk membuktikan bahwa di dalam Kristus, walaupun saya memegang ular beracun dan saya dipatok, saya tidak akan mati. Ya mati benar. Itu orang bodoh namanya. Jadi pengikut Kristus harus cerdas ya. Jangan mengartikan atau menafsirkan atau memahami firman Tuhan dengan salah. Gak boleh begitu ya. Kemudian Paulus di pulau itu diterima dengan baik oleh gubernur yang bernama Publius, yang gubernur dari pulau Malta itu. Pulau Malta ini pulau kecil di sini. Ternyata gubernur itu ayahnya sedang sakit demam dan disentri. Paulus yang dipenuhi dengan Roh Kudus memegang kepala dan menyembuhkan, berdoa dan menyembuhkan dengan kuasa Tuhan Yesus. Orang ini benar sembuh. Lalu dibawa juga orang-orang sakit yang lain untuk disembuhkan, dan mereka juga disembuhkan oleh Paulus dengan kuasa Tuhan Yesus. Karena Paulus selalu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga ya. Tapi kita harus suci. Untuk bisa seperti Paulus kita harus suci. Kalau nggak suci nggak bisa. Harus suci. Kalau kita memasang tarif layanan itu kehilangan kesaktian, kehilangan berkat Tuhan, kehilangan anugerah Tuhan. Tuhan memberi dengan cuma-cuma, kita juga memberikan dengan cuma-cuma. Tentu kita juga butuh makan, butuh minum ya. Jadi nggak salah kalau kita menerima kolekte secukupnya untuk keperluan operasional. Yang kita juga pelayan Tuhan juga butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh kendaraan, butuh laptop, butuh akses internet. Semua itu perlu tetap ya, tapi sesuai pada takarannya ya. Sesuai dengan yang kita butuhkan saja. Jangan berlebih ya. Berlebih itu seperti ada juga di Amerika itu. Pendeta itu, pengkhotbah itu punya jet pribadi, pesawat pribadi. Wah, itu udah di luar dari maksud penginjilan itu sendiri ya, bermewah-mewah ya. Kalau Yesus sendiri sebagai Raja Surga itu tidak datang dengan gilang gemilang, gemerlap. Yesus datang hadir dengan segala kesederhanaannya. Lahir di palungan, di kandang domba, di gua. Rumahnya pun gak punya. Dia tidur seperti orang gelandangan, pergi dari satu tempat ke tempat lain, melayani, bekerja. Ketika bekerja, melayani, Yesus mendapatkan ya seperti itulah kolekte orang-orang yang berterima kasih, memberikan makan, memberikan pakaian sesuai yang dibutuhkan, memberikan tempat untuk tidur. Jadi seperti itu. Disembuhkan, kemudian mereka juga dihormati ya, karena membuktikan bahwa ternyata memang Paulus itu orang yang benar. Lalu ketika mereka akan melanjutkan untuk pergi ke Roma ini dari Malta, lalu sebetulnya nanti singgah dulu di Sirakusa, lalu di Rhegium, lalu ke sini Puteoli,
lalu ke sini Apius, akhirnya ke Roma. Mereka menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan untuk datang ke Roma untuk naik banding kepada Kaisar. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di like supaya channel ini bisa terus berlangsung. Kita akan sambung nanti dengan perikop selanjutnya, masih dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.